MK malam ini. Kita satukan hati kita awali dengan doa untuk pembukaan acara ini dari pertengahan sampai akhirnya supaya Tuhan memberkati dan memimpin kita dalam pertemuan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, kemurahan-Mu yang Kau limpahkan atas kami masing-masing, sehingga kami boleh berada di dalam pertemuan MK Sauja 3 malam ini. Kami menyerahkan acara kami menyerahkan setiap kami yang tugas, kiranya Tuhan memberikan hati sebagai hati hamba, untuk kami boleh saling melayani, dan kami mohon urapan yang daripada-Mu Tuhan, untuk mengurapi kami, dan memberkati setiap kami yang ikut dalam acara ini. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hormat bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Shalom. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Mari kita awali dengan Mars MK. Dimanapun berada, muliakan Tuhan Yesus, bergerak dengan tepat, menangkan jiwa-jiwa, selalu yang terdepan, kabarkan sukacita. Diaspora sejahtera, MK Diaspora sejahtera, dimanapun berada, dimanapun berada, muliakan Tuhan Yesus, berada menangkan jiwa-jiwa, selalu yang terdepan, kabarkan sukacita. Diaspora sejahtera, MK Diaspora sejahtera, MK Diaspora sejahtera. MK ada di mana-mana, bergerak cepat, selalu terdepan. MK, murid Kristus, yes we can. Mari kita fokus untuk kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Kita rasakan jamahan Tuhan. Kita rasakan kehadiran Tuhan menghampiri kita masing-masing, menjamah kita, memeluk kita dengan kasih-Nya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh
segenap kasih dan pengorbananmu, bukan dengan barang-barang, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, berarti hidup ini ku letakkan pada mesamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Ku telah mati, tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti siang dan tak berarti lagi. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya. Biar kehendakmu yang jadi padaku ya Tuhan. Seperti rencanamu atas hidup kami, menjadi seperti apa yang kau ingin. Terima kasih ya. Ajar kami untuk meletakkan hidup kami pada mezbamu ya Tuhan. Agar hidup kami boleh layak di hadapan ya.
agar hidup kami boleh menjadi berkah. Layakkan kami, biar kami boleh menghargai pengorbananmu. Sudah puji nama, haleluya. Kami bersyukur. Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia akan mati lagi. Ku letakkan pada mesa ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan acara sebentar lagi untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh bersama-sama sharing, untuk kami saling memberkati. Kami yang lebih, kami akan memberkati, kami yang kurang, kami akan menerima. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami boleh menjadi murid Kristus dan memuridkan yang lain. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh terberkati oleh kasih anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati hamba-Mu Ibu Lucy yang Ibu Sulis yang sebentar akan membawa sharing, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kami persilakan Bu Sulis untuk memimpin acara selanjutnya. Monggo. Shalom. Suara saya bisa didengar ya Bapak Ibu? Bisa, Bu. Oke. Semangat, sehat, sukacita. Sore hari ini, malam hari ini, pembahasan kita bahan sharing kita adalah tentang sampah pikiran. Ketika melihat judul ini, wah gitu ya. Bapak Ibu, pikiran itu adalah medan perang yang luar biasa kalau menurut saya. Karena tidak ada yang lihat. Hanya dirinya sendiri yang lihat. Itulah kenapa kalau ada berita-berita kriminal gitu, seringkali begini. Ternyata orang yang selama ini dekat dengan dia adalah pelakunya. Ternyata orang yang selama ini baik dengan dia adalah pelakunya. Karena kita tidak bisa membaca pikiran orang tersebut. Karena pikiran adalah sesuatu yang luar biasa harus dikelola. Ada cerita begini, suatu kali terjadi pandemi di sebuah kota. Berdasarkan pemikiran, berdasarkan hitung-hitungan lah, gitu ya, berdasarkan umur orang, berdasarkan komorbid yang ada, diperkirakan atau diprediksi pandemi ini akan memakan korban 100 orang. Setelah pandeminya selesai, ternyata yang meninggal 1.000 orang. Lalu mulailah mereka para pakarnya meneliti, kok bisa? Seharusnya berdasarkan prediksi tidak sebanyak itu. Dari hasil yang dilakukan, ternyata 900 orang meninggal karena pikiran mereka. Ketika ada yang meninggal, mereka ketakutan.
mereka khawatir, dan itu menurunkan imun mereka, pada akhirnya mereka sakit dan meninggal. Di sini diceritakan pada kisah ini betapa kuatnya pikiran mempengaruhi kehidupan kita. Bapak Ibu, di dalam pembahasan kali ini, sharing kali ini, saya tidak akan sampaikan firman Tuhan yang bagaimana gitu, karena saya bukan di situ. Saya akan sampaikan beberapa hal. Satu, sampah pikiran tentang diri sendiri yang pertama. Yang kedua, sampah pikiran tentang orang lain. Yang ketiga, bagaimana cara kita membersihkan sampah-sampah pikiran. Nanti kita akan sharing tentang itu. Yang pertama adalah sampah pikiran tentang diri sendiri. Kita akan baca Amsal 23 ayat 7a. Kak Dona tolong. Amsal 23 ayat 7a. Firman Tuhan katakan begini. Bukan Mbak, soalnya Amsal 23 ayat 7a. Ada Amsal 23 ayat 7a. Amsal 23 ayat 7a begini firman Tuhan. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Firman Tuhan katakan, seperti yang kita pikirkan, itulah kita. Bagaimana pikiran kita, itulah kita. Kalau misalnya kita pikirannya begini, wis tua saya ini, wis mau mimpin pujian, ya wis ngos-ngosan, ya mau sharing, ya wis pusing kalau mencari banyak bahan-bahan. Seperti itulah kita. Firman Tuhan katakan, seperti yang orang pikirkan, itulah kita. Bapak Ibu, karena pikiran itu tidak hanya berlaku sampai jangka sekarang. Kekhawatiran tidak hanya meresahkan kita seperti sekarang, tetapi kekhawatiran itu mempunyai dampak yang panjang sampai dengan nasib kita. Saya sudah minta Mbak Dona untuk bikinkan bahan, silakan ditampilkan Mbak. Mari kita pelajari tentang bahan ini. Bagaimana pikiran kita mempengaruhi begitu panjang kehidupan kita. Pikiran kita akan mempengaruhi tindakan kita. Jadi kalau kita berpikir tidak bisa, maka kita tidak bisa. Kalau kita berpikir pasti bisa, kita pasti bisa. Bapak Ibu boleh buktikan ini. Akan mempengaruhi tindakan kita. Setiap tindakan-tindakan yang kita lakukan secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan kita. Jadi orang yang sudah membiasakan dirinya bangun siang, otomatis dia akan bangun siang. Kalau orang sudah terbiasa bangun pagi, tidur jam berapapun, dia jam segitu akan bangun pagi, karena menjadi kebiasaan. Lalu kebiasaan-kebiasaan itulah yang akan membentuk karakter kita. Bapak Ibu, kita tahu bahwa sekarang ini banyak sekali karakter, sekolah-sekolah karakter. Sekolah yang membentuk pribadi menjadi pribadi-pribadi yang unggulan. Karakter-karakter yang unggulan karena semua orang tahu bahwa karakter keunggulan, karakter itulah yang akan menentukan nasib setiap orang tersebut. Jadi pikiran tidak hanya berfungsi dalam jangka waktu yang dekat, tetapi pikiran jauh ke belakang akan berpengaruh di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mempelajari bahwa begitu banyak dampak untuk seseorang yang sampah pikirannya. Kalau kita bicara sampah, pasti kita berbicara tentang sesuatu yang tidak baik, ya. Begitu banyak orang yang harusnya bisa menjadi penyanyi, karena sampah pikirannya dia tidak bisa menjadi penyanyi. Banyak orang seharusnya bisa menjadi orang yang menonjol di bidangnya, karena intimidasi dan pikirannya dia tidak menjadi seperti yang seharusnya. Orang-orang yang pikirannya adalah sampah membunuh potensinya diri sendiri. Jadi sesuatu yang harusnya unggul tidak kelihatan karena pikiran dia tidak diunggulkan. Kemudian kita akan masuk yang kedua. Sampah pikiran tentang orang lain. Sampah pikiran tentang orang lain ini saya juga pisahkan menjadi dua. Bagaimana pikiran kita
mempengaruhi pikiran orang lain, bagaimana kita dipengaruhi oleh pikiran orang lain. Ada cerita begini, seorang penyanyi yang suaranya bagus, dia menikah dengan seorang guru vokal. Setelah dia menikah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tidak lagi kelihatan aktivitas menyanyinya. Tidak lagi kelihatan bahwa dia menonjol di bidang tarik suara. Suatu kali suaminya meninggal dunia. Lalu dia menikah lagi. Dia menikah lagi dengan seorang teknisi. 2 tahun kemudian dia mengeluarkan album dan suaranya luar biasa. Wartawan heran, lah dulu itu lo bojomu itu lo pelatih vokal, lah kok kamu gak nyanyi? Lah sekarang bojomu itu lo teknisi, kok kamu jadi bersuara bagus? Lalu orang ini bercerita begini, kalau saya nyanyi, suami saya itu bilang begini dulu, fales, nadanya ketinggian, dia nyanyi lagi, nadanya kurang turun, kecepatannya tidak pas. Akhirnya dia tidak mau menyanyi. Jadi kalau ada istri-istri nyanyi, balas gak balas pujian ya Pak ya. Lalu suami saya sekarang itu teknisi, dia tidak ngerti vokal, dia tidak mengerti nada. Kalau saya menyanyi, dia langsung hentikan pekerjaan, dia bilang, wow, suaramu luar biasa. Setiap kali dia mulai menyanyi, itu yang dia lakukan. Itu yang dia dengar. Dan itu jadi dalam pikirannya. Sehingga dia mengelola pikirannya, dia katakan, saya bisa menyanyi, suara saya bagus, dan itulah jadinya dia sekarang. Bapak Ibu, bagaimana apa yang ada di pikiran kita mempengaruhi orang lain. Kadang-kadang, di sini tidak ada ibu-ibu di Suwono jauh ya, kalau marah, sebenarnya dia itu hanya mangkel gitu ya. Tapi dia akan katakan sesuatu tentang anaknya. Oh, dasar anak tit, gitu ya. Wah, jadi tit, gitu. Dia sepertinya hanya, saya tahu tidak ada di sini, mengeluarkan apa yang dia rasakan. Tetapi itu akan jadi di dalam anak-anaknya. Sejak kami menikah, suami saya itu tidak senang matematika. Karena guru matematika pernah ngatain dia, bodoh kamu tentang matematika. Mendengar ceritanya kami bikin komitmen. Mulai bayi lahir tidak ada kata bodoh untuk anak. Jadi masuk arek ini koyo opo, kita marah kita tidak keluarkan kata itu. Kalau dibilang anak saya pinter, tergantung pembandingnya. Tetapi anak saya bukan anak yang bodoh. Karena di otak mereka tidak bodoh. Bapak Ibu, mari kita mengajari pikiran kita sendiri, mengajari anak-anak kita tidak menyimpan sampah. Itu tentang kisah tentang bagaimana pikiran kita mempengaruhi orang lain. Yang kedua, pikiran orang lain bisa mempengaruhi kita. Bisa jadi sampah buat kita atau tidak. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita ini. Ada seorang anak yang pindah sekolah. Ketika dia 3 bulan bersekolah di tempat itu, kepala sekolahnya menulis surat diberikan kepada anak ini. Surat ini berikan kepada ibumu, jangan dibuka, biar ibumu yang baca, ya. Sampailah di rumah, Ibu, ada surat dari kepala sekolah. Sama ibunya dibaca. Kalau ibu yang sudah senyum-senyum dari tahu ceritanya. Setelah ibunya membaca, anaknya bertanya, Bu, surat itu apa isinya? Ibu ini bilang begini, surat ini isinya begini. Bu, anak Anda terlalu pinter di sekolah ini. Guru-guru itu tidak sanggup mendidiknya. Jadi, saya pulangkan anak ini, mulai besok tidak boleh sekolah lagi. Ibunya bilang, kamu terlalu pinter. Gurumu sampai tidak bisa ngajari kamu. Jadi mulai hari ini, kamu sekolah sama mama di rumah. Berpuluh-puluh tahun kemudian ketika membersihkan gudang, anak ini menemukan surat dari sekolahnya. Surat ini berkata, anak Anda terlalu bodoh untuk sekolah di sini. Tidak ada satu guru pun yang sanggup mendidik dia. Mulai sekarang, jangan sekolahkan anak Anda di sekolah ini. Dan nama anak ini adalah Thomas Alva Edison. Kalau Bapak Ibu bisa menikmati bohlam, itu penemuannya. Kalau Bapak Ibu pernah nonton bioskop, itu alat pemutar di bioskop penemuannya.
Dan dia menemukan beribu-ribu penemuan. Andaikan waktu itu ibunya Thomas Alva Edison menerima sampah yang diberikan oleh sekolahnya, tidak akan jadi seperti itu anaknya. Begitu kuatnya sampah di pikiran. Kalau ibu itu terima sampah itu, dia sampaikan ke anak itu terima itu sebagai sampah pikirannya, ya enggak tahu jadi apa saat seperti sekarang. Bapak Ibu, kadang-kadang kita melihat Allah gitu ya, Allah gitu, tetapi ternyata setelah dipelajari begitu besarnya pengaruh sampah pikiran. Sekarang kita akan masuk yang selanjutnya, bagaimana cara membersihkan sampah pikiran. Kalau melihat ibu itu mukanya cerah-cerah itu sepertinya tidak ada sampah pikirannya ya, kalau menurut saya. Cara membersihkan sampah pikiran. Nanti kita akan sharing juga. Adalah lihatlah segala sesuatu dari sudut pandang yang baik. Dari sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang Tuhan. Minggu kemarin kita dapat satu quote dari Ibu Gembala, jangan curiga sama Tuhan. Gitu ya. Mari kita akan membersihkan sampah pikiran kita dengan memandang diri sendiri dari segi baiknya. Memandang orang lain dari gampang, tidak gampang. Saya diberi Tuhan satu tim anak yang sejak ketemu sama dia itu menyebalkan buat saya. Pokoknya gitu ya, pokoknya gitu. Dan sampai sekarang ini saya masih terus berperang bahwa saya harus lihat dari sisi baiknya. Apakah selesai? Tidak. Setiap hari, karena dia ada di tim saya, setiap hari, Bapak Ibu. Dan ini memang harus kita kerjakan. Langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah mengenyangkan pikiran kita dengan firman Tuhan. Saya itu ketika masih muda, sekarang dewasa lah, enggak tua saya ini, dewasa. Berat badan saya tidak pernah lebih dari 50 kilo. Begitu masuk di usia sini, saya sudah mulai 52, 53, saya gelisah 55. Yang saya lakukan adalah saya mulai diet. Saya tidak makan nasi. Ketika besoknya sebulan 2 saya tambah gemuk. Setelah saya lihat-lihat, saya itu tidak makan nasi. Tapi saya itu ini saya makan, itu saya makan, apa aja yang ada saya makan. Ini Bapak Ibu saya konversikan begini. Ketika kita kenyang dengan firman Tuhan, yang lain yang masuk itu warek kayak kita ya. Ketika kita kenyangkan dengan firman Tuhan, maka hal-hal yang lain itu tidak terlalu menawan buat kita. Ketika saya kenyang, saya sekarang makan tetap sehari 3 kali dengan porsi yang tidak saya kurangi, tetapi saya tidak lagi terlalu banyak ngemil karena perut saya kenyang. Bagi saya, ini menjadi pelajaran bahwa ketika kita kenyang dengan firman Tuhan, itu akan mengenyangkan pikiran kita. Dan kenyang itu sama seperti makan, Bapak Ibu, tiap hari. Jadi bukannya hari ini baca Alkitab, kenyang, besok enggak. Setiap hari. Bapak Ibu, itu sharing yang saya sampaikan. Sebagai penghujungnya, kita akan membaca firman Tuhan Filipi 4 ayat 8. Firman Tuhan yang katakan tentang apa yang kita pikirkan. Filipi 4 ayat 8. Jadi, Filipi 4 ayat 8 katakan begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu firman Tuhan, itu yang Tuhan ingin kita pikirkan. Dengan kemampuan sendiri pastilah bukan hal yang gampang. Tetapi Tuhan memberikan kita Roh Kudus untuk kita setiap hari belajar tentang kebenaran firman ini. Bahwa biarlah pikiran-pikiran yang ada di dalam pikiran kita adalah semuanya ini yang Tuhan berikan. Seperti dalam Filipi 4 ayat 8. Itu saja bahan sharing kita Bapak Ibu. Mari kita akan sharing bersama. Sharing pertama adalah saat ini
apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang diri sendiri saat ini? Atau dulu kita pasti punya sampah tentang diri kita sendiri, tentang diri kita sendiri. Lalu cara Bapak Ibu mengelolanya bagaimana? Sehingga Bapak Ibu menjadi orang yang seperti sekarang. Bagi saya kita bertumbuh bersama, kita belajar bersama. Saya melihat pastilah ada hal-hal yang sudah kita menangkan di dalam pikiran kita. Mari silakan siapa yang akan memulainya? Sampah apa di dalam pikiran yang dulu dalam hidup kita tentang diri kita sendiri, dan itu sudah kita menangkan. Siapa akan memulainya? Silahkan, monggo. Kalau tidak ada, berarti mengerti semua. MK kita sudahi sampai di sini ya, Bapak Ibu. Silakan dibuka, mikrofonnya dibuka semua, Bapak Ibu. Silakan di unmute semua. Jadi kita mau seperti orang ngobrol, gitu ya. Oke, Pak Sugeng Bentar, juga. Cari kunci, buka mic sebentar. Mbak Widya, belum dibuka. Mbak, jangan di-mute. Bu Lucy, Bu Sonya belum, Pak Nyoman juga belum. Pak Iwan juga belum. Lah, pertanyaannya Bu Sulis disuruh confess. Ya. Gini, lu kan pengalaman, berbagi pengalaman. Berarti Bapak Ibu mulai zaman dulu sampai sekarang nggak punya pernah sampah tentang diri sendiri? Banyak. Banyak. Contohnya apa? Contohnya. Siapa? Mbak Wit, Bu. Mbak Dona. Contohnya dulu orang yang paling nggak PD-nya sama sekali. Nah, kalau di lingkungan baru itu penderitaan yang luar biasa. Penderitaan banget pindah itu. Kenapa? Kan harus cari lagi siapa yang cocok, diajak ngobrol, cari lagi teman, harus cari suasana. Akhirnya sering jadi menafik. Jadi menafik, misalnya terima saja kelompok itu, cara berpikir kelompok itu menjadi sama kayak mereka, walaupun sebenarnya bertentangan dengan hati nurani. Tapi karena mau diterima di situ, jadinya ngikut aja apa kata mereka gitu. Dulu sebelum kenal Tuhan. Tapi sejak kenal Tuhan, Tuhan memberi kasih karunia untuk mengenal pribadinya yang begitu mengasihi aku apa adanya. Tuhan mengasihi aku yang nggak pede, Tuhan mengasihi aku yang nggak punya apa-apa, Tuhan mengasihi aku yang nggak punya kebisaan banyak seperti yang lain. Tapi Tuhan mengasihi dan menerima, bahkan dia mati, bahkan di saat kita belum, kita masih berdosa, kata firman kan. Setelah mulai belajar itu, pelan-pelan sih, pelan-pelan, tidak lagi terlalu takut. Tidak lagi terlalu takut untuk berada di tempat yang baru. Walaupun masih kadang-kadang menjaga jarak kalau baru. Tetapi tidak lagi terlalu menjadi penderitaan gitu, Bu, setelah terima Tuhan Yesus. Terima kasih. Berarti sekarang untuk waktu penyesuaian lebih sedikit, ya Mbak Donya? Ya, seperti itu. Saya pernah juga di posisi itu. Jadi yang lain ketawa, saya juga ikut ketawa, padahal hati menderita, ya? Iya. Rasanya itu gak setuju dengan situasi, iya. Tapi piye gitu ya. Silakan yang lainnya. Itu masa-masa, katanya masa-masa seperti itu adalah masa-masa puber di mana kita mencari jati diri. Tapi saya kayaknya sampai agak-agak tua juga masih begitu dulunya ya. Iya. Puber terus. Puber terus. Rasanya gambar diri masih belum. Jadi kita kurang berani menonjolkan diri walaupun kita benar, karena lingkungan kita kan banyak yang gitu ya. Ada lagi yang lain Bu yang masih punya sampah dulunya atau disuaponi mulai biyen?
Silahkan. Mbak Wit. Enggak punya sampah Mbak Wit. Kalau lihat wajahnya cerah dari gadis itu berarti kan sampah ya Mbak Wit. Sampahnya ya banyak. Setiap hari disaponi. Mbak Wit Terus rajin dibawa tukang nyapu. sampah. Iya. Setiap hari disaponi gitu. Karena sampahnya baru sesuai keadaan. Jadi sampahnya baru ada aja. Jadi yang satu dibuang, satu masuk, satu buang, satu masuk. Loh emang tiap baru hari terus gitu. Iya. Wis sing terbaru wis kok ageng gosip, sing terbaru ageng gosip. Yang terbaru ya. Sampah yang terbaru. Oke, ini yang cukup berat sih. Yang terbaru ini yang cukup berat. Jadi mungkin sekitar sebulan lalu, tapi jawabannya baru dapat kemarin-kemarin ini. Jadi sempat saya protes sama Tuhan itu di saat beban saya lagi banyak, Tuhan kasih orang sangat banyak ke saya gitu. Jadi bagaimana aku di saat aku lagi banyak yang dipikirkan, banyak yang dikerjakan. Nah ini banyak temen yang sharing, yang kayak butuh bantuan, topangan doa dan sebagainya gitu loh. Jadi aku akhirnya protes. Tuhan protes, terus mau angkat tangan. Maksudnya, boleh nggak sih didelegasikan gitu. Misalkan kayak di sini, wes saya kasih Pak Nyoman, saya kasih Bu Sonya gitu. Gitu kan. Tapi ternyata tidak boleh gitu ya. Ternyata tidak boleh karena Tuhan mengizinkan itu berarti saya mau dipakai untuk menjadi jawaban bagi orang lain. Dan saat kita bekerja untuk orang lain, Tuhan juga sedang bekerja untuk kita juga, seperti itu. Jadi semua sudah ada bagian dan sudah ada porsinya dan jawaban itu ada di saya. Jadi akhirnya kemarin saya bilang Tuhan, saya minta ampun kalau hal ini memang membuat saya untuk lebih mengenal Tuhan, mengalami Tuhan dan bisa menjadi jawaban untuk orang lain, baik saya bersedia. Demikian. Akhirnya saya berusaha untuk berlari dan meresponi dengan sangat cepat. Dan ternyata betul gitu. Dan ternyata luar biasa, saya pun juga takjub saat saya membuang pikiran sampah tadi yang tidak mau dipakai dengan alasan beban saya pun juga banyak gitu ya. Tetapi saat saya melakukan panggilan Tuhan itu dengan cepat dan akurat ya, ternyata hasilnya itu sangat berdampak baik bagi orang lain tersebut yang saya layani maupun bagi saya secara pribadi. Jadi saya juga jadi mengalami Tuhan, jadi lebih tahu tentang Tuhan gitu kan, dan itu juga menjadi pengalaman pribadi. Gitu sih Bu Sulis. Mau tak ceritain satu tah contohnya? Iya, mau. Jadi ada satu yang waktu lalu tiba-tiba tuh kuat ya. Saya ingat satu nama sangat kuat, saya suruh WA. Waktu itu saya lagi baking gitu kan. Tapi karena sangat kuat saya tinggal bakingnya nanti aja gitu kan. Walaupun itu pun juga pesanan yang kerja tayang. Akhirnya saya korbankan. Kemudian saya WA, ternyata dia sedang tepar gitu kan. Asam lambungnya lagi naik. Akhirnya tak bikinin bubur mau ya sama kunyit, nggak ngerepotin tambah enggak wes gitu. Jadi aku bikinin bubur kunyit sama madu saya kirim. Setelah itu besoknya setelah baikan dia cerita ternyata dia punya beban yang sangat berat dan biasanya dia sendiri yang ngatasi karena ini bersangkutan dengan hukum, notaris gitu kan. Tekanan yang dari pihak lain gitu kan dan menyangkut juga untuk anak-anak di rumah. Nah, setelah saya dampingin beberapa lama itu keajaiban Tuhan itu muncul gitu. Jadi satu demi satu mulai ada jalan keluar, dia juga udah mulai semakin ringan. Kemudian ini loh Mbak, perjanjiannya harus tanda tangan nih di notaris. Terus coba Mbak baca, ini tadi juga baru saya lihat. Oh iya, saat kita ada dalam tekanan, stres, dan mikir berat, akhirnya memandang peristiwa itu menjadi berat. Sebenarnya
baik-baik nih, tapi karena kita udah terlalu tekanan dan terlalu stres, akhirnya melihat itu menjadi hiperbola seperti itu. Tapi saat aku melihat dan membaca, aku menemukan sisi baiknya. Oh, ini sangat baik loh, walaupun ini sebuah perjanjian, tapi perjanjian ini itikadnya baik dari pihak salah satu pihak. Dan hal ini nggak merugikan, bahkan ini juga menguntungkan temanku juga gitu loh. Nanti pada ujung, oh gitu ya Mbak, iya. Berarti Tuhan sedang memberi yang lebih baik dari penawaran yang sekarang. Ayo tetap semangat, iya Mbak, semangat, semangat gitu. Jadi di situ pun aku juga melihat bahwa Tuhan itu benar-benar menyediakan jauh lebih baik yang kita pikirkan atau yang kita rancangkan atau yang kita harapkan saat kita meresponi apa yang Tuhan mau itu dengan cepat dan akurat. Jadi kalau sudah tahu, ini sampah, cepat dibuang. Oh Tuhan suruh ngampuni, cepat aja diampuni. Jadi cepat direspon dan cepat akurat lah, tek-tek gitu. Tetek gitu. Dan itu akan membuat rancangan Tuhan itu bisa tergenapi dengan sempurna dan cepat juga gitu. Jadi kita ngikutin berlari gitu. Dan proses itu menjadi lebih cepat untuk kita alami. Dan yang pasti ujung-ujungnya pasti kebaikan untuk kita semua. Begitu Bu Sulis. Terima kasih buat Amin. waktunya. Intinya kalau buang sampah adalah harus cepat dan akurat, ya Mbak Yo. Iya, tek-tek. Jadi kalau udah tahu, hari ini tahu nih tiba-tiba kita berpikiran buruk ya, jangan-jangan gitu, kan nggak bener nih. Nah itu Widya, ayo, oh ya oke Tuhan ampuni, dibuanglah semuanya. Jadi responnya harus cepat dan akurat. Itu tandanya kita sedang berlari, karena waktu kita memang sangat sempit. Jadi waktunya sekarang kita untuk berlari. Amin. Semoga bisa mengikuti kecepatannya Mbak Widya. Soalnya gini, misalnya gini, lagi benci nih sama orang yo, bener Mbak, lagi benci sama orang di sampahnya ini, harus dibuang dengan cepat. Lek gak wongnya setelah lewat mana ya? Nanti datang lagi. yang lebih ngeselin. Iya, betul. Ini gini, kalau kita menunda ada konsekuensinya. Ini saat Tuhan udah nyuruh kita buang sampah, misalnya cepat ngampuni, cepat memberi gitu ya. Saat kita menunda, artinya kita membuat itu tadi akan menjadi sebuah tuntutan. Dan kita akan susah untuk mengerjakannya. Kalau kita responnya cepat, Roh Kudus gerakkan, maka Roh Kudus itu bekerja bersamaan dengan kita. Jadi kita tuh dimampukan. Jadi dia, ayo ampuni. Oke siap, cepet-cepet lah aku introspeksi diri dan aku mengampuni gitu ya. Nah itu akan kita bisa lakukan dengan mudah karena Tuhan mampukan dan itu waktu yang tepat. Tapi kalau kita menunda-nunda, kita akan semakin berat melakukan dan akhirnya itu menjadi tuntutan. Kalau sudah menjadi tuntutan, endingnya nggak benar, akhirnya penyesalan. Nah kalau udah penyesalan, feel guilty ini yang udah, kalau udah tarafnya feel guilty itu loh. Feel guilty itu rasa bersalah ya. Duh, kenapa ya kok kemarin enggak? Duh, aku nih keliru kok enggak. Nah, wes ini. Lain. Tambah berat nanti bebannya. Betul. Jadi menunda melakukan pun bisa menjadi sampah ternyata ya. Ayo siapa yang pernah menunda memberi. Begitu mau memberi ditunda sampai tanggal tuwek kasih ternyata sampah loh menunda sesuatu itu ya. Jadi bukan hanya hal yang kebencian, kekikiran, tamak, menunda sesuatu yang baik itu juga jadi sampah ternyata ya. Iya, karena rencana Tuhan jadi tidak terlaksana dengan lancar, tidak terlaksana dengan baik. Lebih cepatnya kayak gini, aku lagi baking nih, ternyata aku kehabisan telur. Kan tolong ya dengan cepat lari ke Inti Aroma beli telur. Sik Ma, aku repot. Sik Ma, aku main game. Sik Ma, ya akhirnya aku bikin bakingnya harus 11 selesai, jadi nggak selesai. Jadi rencanaku akhirnya tertunda karena anakku nggak obey. Nah itu loh gambarannya seperti itu. Iya betul. Menunda sesuatu yang dari Tuhan itu ternyata juga adalah sampah dapat baru nih saya sekarang ya. Ada lagi Bapak Ibu, sampah tentang diri sendiri ataupun tentang orang lain, silakan. Jangan, ternyata sampah itu tidak hanya hal-hal yang, jadi ternyata
gampangnya begini, ada sampah busuk, sampah basah, ada sampah kering. Menunda itu ternyata sampah itulah sampah kering gitu, yang kita enggak sampah, tapi ternyata tetap saja sampah gitu ya. Ada yang mau menambahkan atau ada yang sharing lain? Sampah diri sendiri maupun sampah tentang orang lain. Bu Lucy kemana Bu Lucy? Silakan Bapak Ibu. Bu Puji, adakah yang mau disampaikan? Dulu sih habis baterai, Bu. Oh, Ya, ini tadi juga bagiannya juga agak ya, kalau saya ini sampahnya sampah nggak pede atau isinan, tapi kok kayaknya lama-lama ngisin-ngisini ya. Apa di MK kadang-kadang ya di grup MK ini saya akhirnya apa ya kadang-kadang melontarkan sesuatu yang ya dari isi hati saya ya seperti pujian atau kok saya begini saya kok misi-misi ya tapi kok ternyata ya kalau Tuhan sudah itu saya merasakan luar biasa ya lewat puji-pujian lewat Tuhan itu ya kita ini semuanya ini kita berharga di mata Tuhan ya apa yang kelemahan kita kalau kita Tuhan apa ya semua kita ini dipakai Tuhan ya semua harusnya itu ya ternyata ada kuasa di dalam pujian ada apa ya saya kadang-kadang tuh kaget-kaget sendiri dengan apa yang apa saya akan bisa di grup MK ternyata pujian ini oh ternyata ada renungan di dalamnya gitu. Jadi saya itu kadang-kadang Tuhan luar biasa itu aja Bu jadi apa untuk saya sekarang ini sungguh luar biasa Tuhan itu. Saya tahu lah Bu, Ibu pernah share di grup saya ngisin-ngisin nih apa ya? Ibu share di grup, terus hal itu contohnya Ibu share di grup, terus menurut Ibu itu ngisin-ngisin itu yang mana coba contohnya? Ya, contohnya yang kapan itu Bu Eli mau ulang tahun itu saya kok yang nge-share. Sebelumnya saya nge-share itu yang orang sahur itu loh. Ya, makanannya. Itu. Bu Eli, eleng nggak Bu Eli? Belum. Lupa. Saya pagi-pagi itu saya nggak bisa tidur. Kenapa? Karena suara anak-anak kecil itu kan sahur itu loh Bu. Terus ternyata itu bikin kita itu setiap hari itu ya apa setiap bulan bergantian bulan puasa itu kita kan mendengar apa suara anak-anak itu. Nah, Oh, kayak kurang tepat waktunya ya Bu Puji ya. ya kadang-kadang kan juga karena kita tidur gitu terus apa kebangun gara-gara kaget loh ternyata kita itu ya apa ya dalam kayak kita bisa sisi positifnya ambil sisi positif Tapi kadang-kadang mungkin yang mau Bu Puji itu saya tuh ngisin-ngisini gitu. Ternyata bisa membuat orang lain ketawa loh Bu. Jangan-jangan. Ternyata bisa menggembirakan orang lain loh. Jangan-jangan ya kan? Bikin mangkel loh Bu ya. Jangan karena kata saya jadi bikin mangkel Ibu ya. Kadang itu keceplosan kadang itu ya padanya inilah saya. Lale Ibu itu Bu Puji merasa Ibu itu ceplos-ceplos bikin mangkel orang lain ngandani saya. Enggak Bu, enggak pernah komen yang aneh-aneh kayak gitu. Saya senangnya lagu Bugem sedang mengetik. Oh terus ditungguin mengetik apa gitu. Enggak usil. Oh ditungguin ngetik apa ini Bugem gitu ya Bu ya. Itu
itulah Kak Bu Puji ya, kadang-kadang sesuatu yang kita pikirkan itu belum tentu itulah ke orang gitu ya. Kadang-kadang menurut Bu Puji, waduh apa sih yang tak share itu ternyata buat orang lain itu sesuatu yang lucu, sesuatu yang menggembirakan dia di pagi itu gitu kan. Kadang-kadang mungkin sesuatu, waduh ini tak share ini jangan-jangan sakit hati orangnya, jangan-jangan itu menjadi peringatan buat dia gitu ya. Iya, takutnya itu. Ternyata enggak loh. Ternyata Tuhan pakai. Iya, enggak, iya. Berarti itu cuma sampah aja di pikiran ya Bu ya. Mari silakan yang belum nih Pak Nyoman, Bu Gem, sama Bu Eli dan Pak Sugeng atau yang lainnya lagi mau nambah juga. Saya mencoba menambahi. Iya, Pak Nyoman monggo. Kita baca di Yakobus 1 ayat 21, buanglah segala sesuatu yang kotor. Firman Allah, baik yang dikotbahkan maupun yang tertulis, tidak dapat menguasai seseorang dengan efektif kalau orang itu belum terpisah dari kekotoran atau dari kejahatan moralnya. Yang pertama, Allah memerintahkan orang percaya untuk mengesampingkan semua kekotoran berdosa. Kotoran ini menajiskan jiwa dan merusak kehidupan mereka. Bisa dibaca di Kolose 3 ayat 8. Yang kedua, Alkitab memberitahukan kita apa yang tidak layak bagi Allah yang kudus. Jangan terlibat dalam bentuk percabulan dan kecemaran apapun juga. Yang ketiga, sebagai orang percaya, kita harus bersungguh-sungguh dalam kebenaran dan kekudusannya. Jadi kita betul-betul harus sudah dalam pertobatan dan kekudusan. Insya Allah ya semuanya bisa, sampah-sampah yang ada dalam diri kita bisa terbuang dengan baik. Itu aja Bu tambahan saya. Amin, terima kasih. Ada yang mau ditambahkan Bu Eli? Tentang sampah diri sendiri dan orang lain, oke. Kita kadang lupa ya, kita ini bukan hanya nyimpen sampah di pikiran kita, tapi kita juga membagi sampah kepada orang lain, ya enggak? Coba pernah enggak kita saat ketemu orang, terus kita ini jengkel misalnya dengan suami kita, misalnya, suamiku tuh gini-gini marah-marah gitu ya, ngomongi ke orang lain. Nah, orang lain ini kan ikut akhirnya iya ya suami kan akhirnya masuk juga sampah itu ke orang itu. Jadi kadang kita itu lupa saat kita ngomong sama orang gitu ya. Makanya tadi Bu Sulis katakan kan di Filipi 4 ayat 8, semua yang baik, semua yang suci, semua yang adil, semua yang mulia, semua yang disebut kebajikan, pokoknya yang baik-baik itu yang kita pikirkan. Nah, harusnya itu yang kita bagikan ke orang lain. Tapi seringkali kita ini malah secara kita tidak sadar ya, mungkin kita mau curhat atau mengeluarkan sampah kita, tapi nggak tepat sasaran. Tadi Mbak Widya ngomong, kita kalau mengeluarkan sampah itu harus cepat, tak, dan tepat sasaran. Nah, kadang kita itu nggak buang sampah di tempat sampah, tapi kita buang sampah itu malah ke pikirannya orang lain. Gitu. Jadi orang lain itu nanti mungkin saat dia terima itu sampah dari kita, dia ngomong lagi mungkin ke suaminya ya di rumah. Terus mungkin suaminya ngomong lagi sama teman-temannya. Kan akhirnya sampah itu bisa sampai mana-mana, nggak terbuang dengan tepat gitu loh. Jadi kadang kita ini ya sebagai manusia yang masih seringkali kita ini banyak masalah ini itu dalam rumah tangga, dalam pergaulan. Kadang kalau kita ketemu teman, makanya seperti saya nih ya, kalau misalnya ada masalah di rumah, pokoknya masalah di rumah tangga, sebisa mungkin tuh sudah jangan sampai keluar omongan keluar. Jadi kalau dulu waktu masih saya, nah ini yang belum manusia baru ya. Kalau sudah ke ibu saya gitu ya, ada masalah dengan suami, ceritanya ke ibu, Bu ini loh Pak Sugeng gini, seperti itu ya. Nah itu kan membebani pikiran ibu saya, kan seperti itu. Akhirnya ibu saya kepikiran, akhirnya sakit kan seperti itu. Nah sekarang saya itu berpikir, kalau kita ini punya masalah apapun dalam rumah tangga, dalam pelayanan atau apapun,
sebisanya jangan sampai yang jadi beban kita ini kita akhirnya sebarkan ke orang lain. Belum tentu orang lain itu siap untuk menerima sampah kita. Kalau misalnya ketemu kayak Mbak Widya gitu enak ya. Oh, ada jalan keluarnya begini, Bu Eli, solusinya begini. Nah, enak itu. Jadi nanti kita bisa buang bersama-sama sampahnya, gitu ya. Jadi kita itu kalau mau sesuatu yang kita punya masalah, jadi jangan sampai kita ke orang yang sembarangan. Jadi kita jangan buang sampah, justru membebani orang lain. Orang lain akhirnya mendapatkan sampah itu dan dia belum tentu bisa bisa membuang sampah kita. Mungkin malah jadi dia juga oh iya aku juga gini tambahi lagi ya kan kotoran itu. Jadi tadi seperti yang firman Tuhan katakan, semua yang disebut kebajikan itu pikirkan semua itu. Jadi kalau kita mau ngomong sama orang lain tuh jangan sampai kita istilahnya kita membuang sampah kita ke orang lain. Kadang kan kita itu lupa seperti itu. Nah, saya terakhir itu saat sudah ngerti itu ya, kalau saya tahu saya sedang mengalami masalah di rumah, lebih baik saya nggak keluar rumah, nggak ketemu orang, apalagi saya nggak ke ibu waktu ibu saya masih ada. Supaya saya itu akhirnya udah keceplos ngomong, kasihan kan orang tua itu kalau dibebani masalah rumah tangga, anak-anaknya itu kan kasihan, mereka kan jadi ikut mikir. Ya kalau bisa bisa mencari solusi, kalau enggak akhirnya kan jadi sakit, jadi kepikiran seperti itu kan. Jadi kita ini sekarang kalau bisa apapun sekarang ini yang kita lakukan, kalau kita ketemu orang jangan sampai kita tuh buang sampah ke mereka, kasihan. Itu tidak tepat sasaran dan orang lain juga akan terimbas lah, istilahnya ikut geram kan. Kayak kemarin saya dapat info adik saya itu cerita padahal soal kakak saya yang seperti ini tidak dapat perhatian suami, yang ini kan ikut jengkel gitu ya. Tapi ya itu sekali lagi kalau kita mau ngomong sama orang kita harus pilih semua ucapan kita itu mungkin yang baik supaya memberkati orang lain. Jadi kalau ucapan kita ini yang memberi semangat dan mungkin saat kita misalnya curhat atau sharing itu ternyata mereka juga punya masalah, kita bisa saling saling berbagi, kita saling bisa ada memberi jalan keluar. Seperti itu Bu Sulis. Jadi jangan memberikan sampah kita kepada yang lain. Tapi buanglah sampah di tempat sampah. Jangan kalau pikiran orang lain kasihan. Dia sudah punya sampah, mungkin ada pikirannya numpuk lagi sampah-sampah itu. Itu aja. Terima kasih. Tapi Bu Eli begini, ada kalimat begini, kalau kita punya beban, cara menguranginya paling nggak 50% itu adalah dengan menceritakannya kepada orang lain. Nah, itu ceritanya ke orang yang tepat, jangan sembarangan orang. Kayak tadi misalnya ke mentor kita, atau kita punya kakak rohani, punya teman yang bisa kita percaya. Nah, kita bisa. Jadi nggak ke sembarang orang kita ini, aku punya masalah seperti ini. Itu kan nambah-nambah beban mereka. Tapi kalau kita tahu bahwa aku punya teman ini seperti ke Bu Gem atau ke Mbak Widya gitu ya. Aku bisa curhat, aku bisa mencari solusi ke orang yang tepat. Enggak apa-apa. Mungkin kita di situ malah kita dapat pencerahan, dapat peneguhan seperti itu ya. Jadi enggak ke sembarang orang kita ngomong. Nah, kalau orang itu juga punya masalah, malah beban yang lebih banyak kan kasihan. Malah mereka juga tambah terbebani dengan curhatan kita. Jadi kita harus pilih-pilih orang. Enggak sembarang. Ya enggak apa-apa kalau misalnya Bu Sulis aku lebih percaya misalnya sama Dona misalnya gitu atau sama Bu Lucy atau Bu Sulis. Apa sebagai teman gitu ya. Tapi kita kan seperti Mbak Widya tadi bilang, kita ngomong pun harus dengan waktu yang tepat seperti waktunya Tuhan. Jadi saat kita misalnya mau ketemu, aku kok kepengen curhat ya sama Bu Sulis, tapi aku lihat waktunya. Nah, kalau Bu Sulis lagi kerja di kantor masih sibuk, masa aku ya harus ganggu kan nggak tepat waktunya. Bu Sulis masih banyak masalah, terus aku ngomong, waduh, paling Bu Sulis udah, aku lagi pusing Bu Eli, gak mau dengerin kan seperti itu. Nggak tepat waktu juga.
Jadi kita juga minta hikmat sama Tuhan. Kadang ya, saat kita doa, aku mau Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat untuk aku ngomong masalahku ini. Kadang kita sudah ngomong sama Tuhan curhat itu loh. Belum sampai kita ngomong ke orang lain, ternyata dengan kita berdoa Tuhan pun sudah memberikan kita pencerahan. Jadi nggak perlu kita ngomong sama orang, kan seperti itu. Padahal tempat yang tepat untuk kita curhat hanya Tuhan Yesus. Ya kan? Kita bawa dulu dalam doa, kita curhat sama Tuhan. Kita buang sampah kita kepada Tuhan. Istilahnya kan gitu. Kita buang sampah, curhat itu kan buang sampah sama Tuhan. Masalah-masalah kita. Akhirnya nggak perlu ke orang lain, kita dapat pencerahan sendiri. Dapat jalan keluar sendiri. Seperti itu. Makanya dulu, sampai sekarang pun kalau saya punya masalah atau apa, saya nggak langsung keburu-buru, wah aku tak cari dugem, aku mau curhat, aku mau menyelesaikan masalahku, meminta tolong. Kadang tak bawa doa. Dalam doa pun ternyata, oh ini loh jalan keluarnya. Jadi bukannya kita tidak memerlukan orang lain, tapi satu yang harus kita lakukan pertama kali yaitu datang sama Tuhan, curhatnya sama Tuhan. Di situ kita malah akan dapatkan jalan keluar, bisa membuang semua sampah-sampah kita dan aman. Tuhan kan nggak mungkin akan ngomong lagi ke yang lain. Ya, begitu, nggak akan ember. Gitu. Iya, curhat ke Tuhan itu paling enak ya, Bu. Kamu bocor ya. Nggak ada bocor. Ke orang nanti bisa bocor. Iya, betul. Nah, tapi Bu Eli ini benar, saya itu ketika anak saya besar, Billy itu sudah besar bagi saya. Yang saya senang adalah saya punya teman curhat, gitu ya. Jadi semua saya curhatkan ke dia, bapaknya kenapa saya curhatkan ke dia, gitu. Tapi mungkin saya itu tidak berdoa sama Tuhan lah betulnya. Terus ketika lama-lama saya merasa dia itu punya pandangan yang lain tentang bapaknya. Saya seperti diingatkan Tuhan, ini loh hasil curhatanmu, gitu ya. Jadi saya mungkin tidak berdoa. Ini loh hasil curhatanmu tentang suamimu ke anakmu, gitu. Jadi saya merasa kurang ada efeknya lah. Gitu. Sejak saat itu saya menghentikan curhatan saya tentang bapaknya ke anaknya ini. Padahal dulunya wah lego saya, Bu, wis anakku wis gede, ada teman gitu loh saya ya kan. Saya tidak bersaudara, enggak. Ada teman tempat saya curhat. Ternyata tidak tepat juga gitu ya. Tapi anaknya yang terbeban akhirnya. Iya betul. Itu terus efeknya itu jadi sikapnya dia karena saya jadi memberi sudut pandang tentang kepala saya ke dia gitu kan ya. Jadi dia jadi memandangnya. Akhirnya saya hentikan dan memang betul curhat pun kita perlu berdoa ya. Tuhan berikan saya tempat yang curhat karena begini. Terus ketemu orangnya kita bisa lego tiba ya. Gak jadi curhat. Gak jadi curhat. Kita curhat sama Tuhan ya. Bugem ada yang mau ditambahkan Bugem. Bugem ini tempat curhat. Sampai ngeluh rasanya Bugem ini ya. Enggak, aku senang aja. Ingat Bugem gini. Bugem pernah bilang begini. Pokoknya kalau orangnya sudah manggil Bugem, berarti mau curhat itu. Jadi Bugem siap-siap kalau orang-orang itu curhat, apalagi ibu-ibu, itu kadang-kadang kita nggak tahu jalan keluarnya. Tapi ketika dia cerita, kita sabar menyediakan telinga aja, berjam-jam gitu ya. Tahu-tahu udah lega orangnya. Nah itu kan enak. Nah nanti saya buang sampahnya kepada Tuhan. Jadi kudoakan ya, gitu. Orangnya udah lega, kudoakan ya. Aku mendoakan itu sampahku udah terbuang juga, gitu. Nah, tadi aku tertarik sama Bu Sulis ngomong soal kenyang. Tadi kenyang akan firman Tuhan ya. Ya, itu tak terjemahkan gini. Ketika kita itu kenyang dengan firman Tuhan, kita itu lebih mengenal akan Tuhan. Nah, pengenalan akan Tuhan itu membuat kita itu nggak gampang ditipu sama iblis. Nah, iblis inilah yang suka mengintimidasi pikiran kita. Ayo, kamu kamu uangnya cuma sekian, tapi
orang itu minta bantuan, orang itu sakit, misalkan ini saudaramu minta bantuan, lek kamu kasih no, kamu nggak bisa makan gitu ya. Padahal terus gitu. Nah tapi kan dia lebih membutuhkan sama aku lah. Tapi kamu harus memikirkan dirimu sendiri. Pokoknya terus ini pertempuran itu di sini gitu ya. Terus kalau misalkan apa ya, ketaatan kita itu juga sering kali diganggu dengan si iblis ini. Iblis ini sukanya itu iblis itu kan suka kalau di Alkitab bilang suka apa, memanah misalkan ya, dengan panah-panahnya gitu ya. Tapi yang paling berbahaya dari iblis itu mulutnya. Mulutnya Adam sama Hawa aja ditipu pakai mulutnya gitu ya. Jadi seringkali menipu pikiran. Kalau suamimu marah-marah terus kayak gitu ya. Kalau pikiran yang lama akan bilang kayak gini, duh aku masuk dimarah-marahin terus gak ngelawan belas, yo bisa stres, aku bisa depresi nih aku gitu ya. Depresi aku lagi marah-marahin terus gitu ya. Tetapi ketika kita lebih kenal Tuhan, itu pikiran kita kan sudah dibaharui. Kita sudah kenal Tuhan, sudah kenyang firman, jadi udah ngerti. Oh, ada orang ketiga ini yang mau turut campur dalam rumah tangga ya. Ketika jadi suami ini marah-marah, pikiran kita Tuhan itu memberikan aku kekuatan, memberikan aku kesabaran supaya aku bisa menolong suami saya ini gitu. Bukan tanpa sebab aku dikasih buah kesabaran. Karena apa? Untuk menolong dia yang suka marah ini. Ini pikiran yang dibaharui terus. Kalau kayak Bu Sulis di tempat kerjaan ada tempat yang nyebelno. Udah nyebelno, udah bodoh, udah lambat gitu ya. Setiap kali aduh kesel begini udah bodoh, udah lambat gitu ya. Tapi dengan kan pasti menghambat pekerjaan. Tapi dengan pikiran yang dibaharui, cara berpikirnya gini jadinya. Aku ini kan pintar, Bu Sulis kan pintar ya. Aku ini pintar. Kerjaanku cepat. Siapa yang bikin kamu pintar? Aku tanya Bu Sulis, siapa yang bikin kamu pintar? Tuhan. Kan Tuhan. Yang bikin Bu Sulis kerja cepat. Siapa? Tuhan lah, bukan Bu Sulis sendiri. Karena itu, dengan pikiran yang dibaharui, karena aku dikasih Tuhan cepat, karena aku dikasih Tuhan cerdas. Ya bagianku lah menolong yang lambat ini tadi. Bagianku lah untuk menolong yang menyebalkan ini tadi. Jadi kita punya bagian yang kuat ini untuk menolong yang lemah gitu. Jadi paham ya? Kira-kira gitu ya. Jadi pikiran ini terus dibaharui dengan firman Tuhan, dengan kenyang firman Tuhan, pikiran dibaharui jadi cara berpikirnya itu jadi lain. Jadi ada masalah apapun, jedak pokoknya kesel, mangkel, kudu marah. Tapi firman Tuhan bilang yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Itulah yaitu. Wah, gak boleh kita menindaklanjuti dengan aku kesel, aku marah, kamu kudu tak pisui gitu kan, enggak kan? Jadi yang manis yang keluar akhirnya yang manis, yang sedap didengar gitu. Jadi terus jangan sampai pikiran kita suka yang perasaan iri, benci, dendam, marahnya nggak wajar ya. Terus kesel sama orang, oh warisanku diambil, terus yang kayak gini-gini tuh yang kayak gitu itu semua sampah harus dibuang. Dibuangnya bagaimana? Dengan memperbaharui pikiran oleh firman. Nah, firman itu membuat kita bisa berpikir dengan cara yang lain. Jadi akhirnya yang manis, yang sedap didengar itu yang keluar. Gitu. Ya, gitu aja. Bukan, ada ayatnya. Ada ayatnya. Kenapa? Ayatnya aku tadi cari di Yakobus 4. Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Coba ditayang Dona, bisa atau tak baca?
Bisa, bisa. Nah, Bentar. Kelihatan kah? kelihatan. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Udah, ayat 7 aja, cukup. Jadi, ketika ada sampah di pikiran kita, sampah ya mungkin sama keluarga kita, sama teman kita, ada sampah itu ya, lawanlah si iblis ini dengan firman Tuhan yang tadi diperkatakan Yakobus dari 4 ayat 7 tadi, tunduklah kepada Allah, berarti tunduk pada Allah dan firman Tuhan ya. Tunduklah pada Allah, lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi ketika kita tunduk kepada firman, itu kita melawan sama iblis. Iblis yang mengintimidasi pikiran tadi. Kita lawan dengan firman. Dan firman Tuhan katakan, dia akan lari daripadamu. Jadi semua sampah yang mampir di sini, kalau kita lawan dengan firman, pasti hilang. Gitu. Lari, kabur. Sudah, gitu aja. Bugem tanya, Bugem itu kan tempat sampah ya buat semua orang kalau dengar ceritanya. Pernah nggak merasa enek? Kalau terlalu sekarang penuh. Kalau sekarang enggak, aku malah minta sama Tuhan, mulai aku jadi janda. Mulai aku jadi janda. Mulai aku jadi janda. Loh benar. Kan dulu pikiran saya kan merawat suami sakit ini itu enggak bisa terlalu penuh memang. Kalau sekarang mulai jadi janda, aku malah aku minta sama Tuhan supaya ada yang bisa kulayani gitu loh. Bukan berarti aku bisa. Kadang-kadang itu kan gitu. Kadang nggak tahu solusinya, tapi dengan mendengarkan, lalu mendoakan, ya nanti orangnya bisa lego. Dan mungkin nanti berikutnya ada firman yang datang, ya aku sampaikan, nah gitu. Jadi aku pun jadi bersuka cita gitu. Ada artinya. Biasanya ada arti dalam arti mengurus suami kan. Sekarang lah kayak kano artine ngono lho, kano lapo-lapo gitu. Jadi aku malah minta sama Tuhan. Jadi yang sampah-sampahnya orang tadi banyak, waktu aku doakan, dan di situ sampahnya keluar. Kan nggak nyimpen. Udah pasti nggak. Jadi nggak pernah penuh gitu ya? Enggak, karena di waktu doa kan keluar. Aku ceritakan sama Tuhan supaya ada pertolongan Tuhan. Itu Tuhan campur tangan. Oh gitu caranya. Kadang-kadang kita kan ini berkeluh kesah, itu berkeluh kesah. Waduh, sing ini sik tas iku loh, iku saiki iku gitu ya, bukan berarti tidak begitulah gitu ya seharusnya ya. Enggak. Satu hari satu. Begitu diterima dibuang, begitu diterima dibuang gitu ya. Nah, tidak akan ya. Oh gitu. Berarti nggak perlu ke kafe Bugem ya? Perlu. Oh perlu. Waktu kemarin kita ketemu gini Bugem, kadang-kadang perlu loh begini ini supaya gantian Bugem yang ceritakan ke kita tuh, keluarkan semuanya karena kita tahu betapa pusingnya gitu ya. Mbak Dona, Bugem pelanggaran ini ngafe sendirian. Kita itu ceritanya mau survei tempat MK gitu ya. Oh gitu. Fellowship, Mbak. Pemuritan. Lagi mendidik, lagi mempersiapkan Mbak Dona menjadi gembala MK ceritanya itu. Ya. Oh jadi ya setuju. Jadi kan pemuritan. Jadi biasanya Pak, kalau pemuritan itu adalah mempersiapkan calon-calon leader baru gitu ya. Nah, kalau biasanya kan ku simpan sendiri. Jadi itu kemarin ku bagilah masalah-masalah ini. Bukan bagi sampah maksudnya. Maksudnya cara menangani yang aku alami biasanya seperti ini gitu loh. Jadi untuk mempersiapkan leader baru. Oh, berarti Bu Suli sama Mbak Dona kawan ya, Bu ya? Enggak. Iyalah. Aku karena aku tempat sampahnya kurang besar, belum lolos.
Kami ini, kami belajar membuang sampah pada tempatnya. Warga yang baik. Nanti pertemuan selanjutnya di rumah Bu Eli. Yes. Tempat buang sampah selanjutnya. Kalau Mbak Sulis di note ya, kalau masalah itu berarti nggak usah ngajak aku wes. Sampah saja. Sampai Mbak itu sudah banyak. Enak itu buang sampah. Bu, enak buang sampah ke rumah Bu Eli, gak bocor. Aman. Makanya Bu Eli sekarang nggak tahu teleponan, tak pikir sombong. Ternyata salurannya bukan kayak Bugem. Wes gak pernah curhat siapa-siapa, Bugem. Ya, sudah nggak pernah curhat belas sekarang. Lo kalau ke Pak Sugeng suka nyurhatin kita apa gak Bu Eli ke Pak Sugeng? Itu lo begini Pak, itu lo begini Pak. Berdua aja curhatnya. Oh gitu. Berarti pernah Bu Sulis kita dicurhati. Iya. Pak ngerti nggak? Dona itu loh Pak, beda gitu ya Bu. Aku punya tulisan. Boleh jangan kita bagi ya? Boleh. Ini Warren Wiersbe, dia pendeta di Amerika, penulis literatur Kristen yang cukup terkenal. Dia bilang, hidup kekristenan bukanlah taman bermain, melainkan medan perang, dan kita harus berjaga-jaga sepanjang waktu. Tadi kan Bu Sulis ada mention soal sepanjang waktu kita ya. Maksudnya kita membuang sampah, kita apa itu sepanjang waktu. Jadi memang medan pikiran kita, hidup kekristenan kita bukan lagi tempat kita seperti anak-anak, karena kita orang Kristen, apalagi yang sudah lama, sudah lahir baru, sudah kenal Tuhan Yesus, kita harus sudah mulai menyadari bahwa pikiran kita adalah medan pertempuran. Karena kalau kita nggak akan bisa menang perang, kata dia, ini tulisannya panjang, kita nggak akan bisa menang perang kalau kita nggak akui bahwa itu adalah peperangan kita. Jadi apapun itu masalah sampah-sampah, mungkin itu adalah peperangan kita setiap hari, dan kita harus berjaga-jaganya setiap hari. Nah, setiap hari kayak kata Bu Sulis tadi, baca firman-Nya setiap hari, kenyangnya harus setiap hari, bukan satu hari terus puasa gitu ya. Jadi itu sih yang aku mau. Oh iya, tadi aku baru mulai baca renungan tentang peperangan ini. Kok ada kayak nyambung juga sama sampah pikiran gitu kan, karena medan peperangan kita ya di pikiran. Iya kan? Jadi kita menang atau kalah ini semua di sini. Kalau kita kenyang sama firman, sama kebenaran, pasti kita menang. Dan itu harus setiap hari kita perangi memang. Gak bisa libur-libur. Gitu aja. Jadi nyapu di rumah boleh enggak setiap hari, tapi nyapu pikiran harus setiap hari, gitu ya? Iya. Itu tadi sudah ada sisipan-sisipan tentang bagaimana membuang sampah pikiran. Bu Puji, ada yang mau ditambahkan lagi kah? Bagaimana membuang sampah pikiran secara praktisnya? Ya sih, kalau Bu Eni sih harus dipisahkan antara sampah kering dan sampah basah ya Bu ya. Itu ya Bu. Sampah kering itu sampah sing koyo gak dosa ya. Ya, curhatnya sama Tuhan aja ya Bu. Kita gitu ya. Yang penting kita ngampuni aja, itu aja ya. Apa siapapun ya, kita juga harus koreksi juga bisa ini kadang-kadang kita betul dan minta maaf, itu aja. Saling mengampuni. Sampah basah dan sampah kering. Sampah kering itu koyok gak salah ya, tiba salah ya Bu. Nunda memberi ku ya salah ya. Ndak mau karena terlalu repot melayani itu ya, ternyata sampah juga gitu ya. Dan hari ini juga Bu Sulis, aku mau nambahin. Oke, yuk. Iya, mengenai curhat tadi itu sebenarnya kita sangat bersyukur sekali kita ada dalam sebuah komunitas yang sehat, di mana setiap kita yang ada di sini itu tidak memiliki motif-motif yang lain, kayak motif memanfaatkan atau
menonjolkan atau menjatuhkan gitu ya. Saya merasa MKS kita ini adalah komunitas yang sehat dan kita bersyukur ada di sini. Kenapa? Karena banyak orang yang di luar komunitas itu gampang terombang-ambing, terutama oleh pikiran ya. Jadi ya sampah pikiran itu tadi gitu loh. Tapi dalam komunitas itu akan terjaga karena contohnya kayak Bugem kan menganjurkan kita untuk mendoakan setiap anggota satu persatu loh, dan itu akan menjadi rantai juga untuk menguatkan satu dengan yang lain gitu. Nah itu sedikit kesaksian ya. Jadi kalau kita ada dalam sebuah komunitas yang sehat itu benar-benar kasih karunia gitu loh. Apalagi kita disayangi, dikasihi, disupport, didukung, itu udah benar-benar anugerah terindah buat kita. Saya ada satu pengalaman, suatu ketika aku dalam keadaan tekanan, artian begini, aku berada dalam titik yang Tuhan mau untuk aku kerjakan, tetapi aku terhalang oleh yang namanya sistem, istilahnya kayak sistem gereja, doktrin gereja gitu loh. Jadi Tuhan maunya aku begini, tapi aku tertahan oleh itu. Nah, aku di tengah-tengah ini bingung ngambil keputusan dan aku sempat susah. Tuhan kalau aku begini nanti begini, kalau aku begini nanti jadinya begini gitu loh. Jadi Tuhan ngasih aku mandat tapi aku terbentur oleh dinding-dinding itu tadi. Iya, dan aku bingung waktu itu harus bagaimana gitu. Dan aku juga nggak nemukan jawaban kenapa Tuhan memang nyuruh aku lakukan itu gitu kan. Tapi aku tidak punya keberanian. Saat aku dalam depresi itu ada teman datang. Kamu kenapa, Wit? Aku bilang aku nggak apa-apa gitu. Karena aku merasa I can handle gitu loh. Aku bisa melewati. Tanya lagi beberapa saat, kamu kenapa, Wit? Aku nggak apa-apa. Hingga suatu kali aku curiga 3 kali nih ya kan, suami istri itu tanya. Akhirnya aku tanya, kenapa? Ada apa? Nanyain aku. Nah akhirnya karena kamu tanya ya Wit, aku ngomong, secara roh aku melihat kamu tuh menangis itu sampai kakimu tuh dibekep. Karena kamu ada di dalam sebuah lembaga yang payungnya itu bocor gitu. Jadi kamu tuh nangis dan kamu tuh rohmu baik, tapi kamu ada dalam tekanan itu. Loh, kaget aku. Kagetnya itu begini, Tuhan sampai menyatakan itu kepada orang lain gitu. Aku masih gini, enggak gitu. Seminggu kemudian temanku datang lagi gitu kan. Pertama dia datang lihat aku, orang lain lihat aku kok baik-baik aja. Salah berarti suara Tuhan. Dia bilang gitu. Datang lagi, kok Mbak Widi cengar-cengir aja. Enggak mungkin enggak sesuai gitu kan. Hingga suatu kali aku yang datang ke rumahnya karena suatu hal gitu ya. Kita dipertemukan, akhirnya dia ngomong, aku lihat Mbak Wida tuh kok nangis kayak udah terdalam loh. Kaget lah aku dan disitulah aku menangis gitu. Dan ternyata memang kita itu tidak bisa hidup sendiri gitu. Saat kita dalam tekanan yang sudah tidak tahu harus apa, kita membutuhkan sebuah komunitas yang itu tadi saling mendoakan, saling ini. Jadi roh kita akhirnya terconnected. Nah sama seperti kesaksianku yang tadi itu. Jadi tiba-tiba dorongannya sangat kuat, WA dia, WA DE gitu kan. Akhirnya backing aku tinggal dan aku coba WA, ternyata dia sakit, mahnya kambuh, kemudian ternyata permasalahan yang dihadapi itu adalah permasalahan yang sudah ada pekerjaan kami, Pak Herman. Properti kan, jual beli, tekanan, kayak gitu-gitu lah. Tapi karena Pak Herman sering cerita sama aku, jadi aku tahu agak banyak, jadi kami judulnya. Jadi akhirnya oh iya gini, oh nggak apa-apa, surat ini artinya, oh ya oke gampang, ayo kita berdoa. Oh ya ini kok gini, ini masih wajar, ayo kita berdoa, karena dia sudah terlalu hiperbola. Jadi artinya benar saat kita curhat, kita memang harus pada orang yang tepat, kemudian lebih enak lagi kalau memang itu yang Tuhan giring gitu loh. Kesini, karena memang kita, salah satu tugas kita adalah pengembalaan toh. Pengembalaan, bagaimana kita membawa orang-orang untuk mengenal Tuhan, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita menjadi jawaban. Saat mereka bingung, kita bisa memberikan jawaban bagaimana mengenal Tuhan. Kemudian kita menjadi terang, ya toh. Saat mereka ada dalam kegelapan, akhirnya kita bisa memberikan pencerahan, enlightenment, bagaimana mereka bisa lebih dekat kepada Tuhan. Jadi aku pikir
temanku yang aku WA itu udah begini, aku mengalami ini 1 tahun, aku alami sendiri, aku tahan sendiri, karena aku ada satu pengalaman, Mbak, aku nggak percaya sama orang, gitu. Aku juga malu menyampaikan kelemahan. Tetapi dengan tiba-tiba dorongan Tuhan, WA dia, ini juga, suatu pertanda bahwa kita memang juga nggak bisa hidup sendiri, gitu. Jadi ya memang, eee, apa namanya tadi, Bu Eli ya? Jadi benar kita curhat kepada Tuhan, tapi kalau memang, Tuhan menunjukkan kita kayak aku tadi tiba-tiba aku nggak curhat sapa-sapa, secara roh dia datang gitu loh, melihat rohku sangat menangis dan di situ akhirnya aku dapat kelepasan di situ. Sama seperti aku sama mama mertua, udah stres nih ya, kok nggak ada kesadaran ya ini ya, udah gula naik, tekanan tinggi, apa dan sebagainya. Ya aku tuju ya Bu Gem, karena Pak Aliong kan ada darah ya, ada gula darah toh. Bu, orang kalau kena gula darah itu kayak gini ya, gitu. Oh iya Mbak Wida, wis anu ini, wis pokoknya wangel wis. Oh iya, berarti kan aku akhirnya, oh iya ya, ternyata seperti itu ya orang kena gula ya Bu Gem. Iya memang Mbak. Oh iya wis, akhirnya aku mempunyai pemakluman yang tinggi, menjadi tidak emosi dan akhirnya aku memaklumi, oh ternyata orang yang sakit gula tuh kasihan ya. Seperti itu, tidak ada kesadarannya untuk ini, merasa haus, pengen manis, pengen apa gitu. Jadi aku akhirnya bisa memaklumi gitu. Jadi nggak kayak gemes gitu. Oh gitu ya, Bu. Sabar Mbak Widya, emang gitu kok. Oh iya iya gitu. Nah itu Bu Sulis yang mau saya tambahkan. Terima kasih. Oke. Itulah yang jadi pilihan kita sekarang adalah mari kita terus minta hikmat Tuhan kemana kita mesti membuang sampah. Mari kita akan terus bertumbuh di komunitas yang tepat. Mari terus ber-MK dengan semangat. Saya kira itu saja. Saya kembalikan Pak Sugeng. Terima kasih Bu Sulis, pimpin sharingnya luar biasa. Saudara-saudara sekalian yang merespon memberkati kami. Dan saatnya untuk doa syafaat kami serahkan pada Bu Uci. Monggo Bu Uci, pimpin doa syafaat. Terima kasih Pak. Mari kita sama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan pada hari ini. Terima kasih untuk Nusa Keluarga yang malam ini tidak akan menerima itu. Kami bersama ditemukan di Bapak mendengarkan firman-Mu dan sharing bersama keluarga di MK3 Indonesia. Bukan karena keluarga kami, tapi hanya oleh karena kasih kepada kami. Kiranya Tuhan semakin kami kenalkan hikmat untuk diri dan juga menunjuk sharing pada malam ini. Yang berkati istri dan keluarga, yang kita sukung dalam pelayanan malam ini, yang berkati Bapak Sugeng dan keluarga. Terima kasih Bapak, kami juga mau untuk gereja yang masih melakukan ibadah secara onsite-nya. Ya Tuhan, jauhkan hamba-Mu yang melayani di ibadah onsite ini, Tuhan. Jauhkan hamba-Mu dan keluarganya dari paparan COVID-19 dan wabah muslim Bapak. Kami berdoa untuk Kota Malang, Bapak. Kiranya Amerika tidak semakin meningkat di Kota Malang ini, Bapak. Engkau sendiri yang berkenan untuk menghapuskan wabah Amerika, Bapak. Kami bukan belas kasih-Mu untuk Kota Malang ini, Bapak. Kita akan kekuatan tetap melakukan aktivitas kami dalam menghadapi wabah ini. Sementara saya khawatir, kami percaya Tuhan senantiasa melindungi kami. Kami berdoa untuk seluruh anggota MK3 ini, Bapak. Jauhkan kami dari wabah ini. Kami percaya Engkau menyertai kami, Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih penyertaan-Mu. Jauh dari bencana ini, kiranya Tuhan sendiri yang memimpin kami. Kami menyerahkan doa kami hanya benar sekali dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memberkati, dan melindungi kita semua dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.
Terima kasih Pak Aku Nyoman. aku share ini sebentar apa jadwal yang baru. Oh ya, Bu Nanti Lucy, Pak Bu Iwan. Lucy, Iwan. Nanti Oke. Oh iya, Mbak Don. Boleh ya tanya. Berarti bisa ngirimkan video, kalau misalnya pas WL, terus kirim ke Mbak Don, terus bisa waktunya ini sesuai suara nggak apa itu? Nggak jadi numpuk. suaranya Bu Puji dimasukkan dulu ke dalam video itu, baru semuanya dikirim. Nah. Ya, berarti bisa mute apa? Oh iya. Ya. Mbak Dona mau coba tes Bluetooth-nya, ta? Boleh. Kita coba Oke. sebentar ya. Bluetooth, speaker Bluetooth. Jadi siapa yang butuh nanti Mbak Widya pinjamkan. Jadi misalnya seperti Bu Puji atau Bu Lucy yang pengennya terdengar walaupun tidak masuk ke dalam Zoom, share screen-nya tetapi terdengar suaranya langsung dari tempatnya Bu Puji atau Bu Lucy kemarin, itu bisa mungkin pakai speaker. Kan kemarin Dona bilang ke Bu Puji, Bu nggak kedengeran sama sekali suara videonya Bu Puji itu kan. Nah ini Mbak Widya ngasih usul pakai speaker Bluetooth. Nanti lagi dicoba, nanti bisa diajarin. Untuk nyetel videonya, apa untuk ngomongnya kita? Nyetel videonya kan? Bukan, untuk seperti Bu Puji suaranya nggak kedengeran karena nggak masuk ke share screen, diputar di luar Zoom gitu loh. Kan sering nggak kedengeran, mestinya masuk di share screen gitu loh. Kalau kasus biasanya itu kan gini Mbak Don, numpuk. Paham nggak maksudku? Jadi karena beda device kan? Iya, itu solusinya ada dua itu. Yang kayak tadi Bu Puji maksud, jadi Bu Puji kirim video sama suaranya Bu Puji sudah lengkap di dalam video klip, baru kasih ke aku, terus aku putar share screen, atau kita coba pakai Bluetooth, speaker Bluetooth-nya Mbak Widya, jadi lebih terdengar walaupun misalnya Bu Puji tidak pakai share screen langsung di luar Zoom. Berarti gitu. Nggak perlu dikirim ke Mbak Dona. Ya, kalau misalnya gitu nggak perlu kirim ke aku karena lebih real time. Langsung Bluetooth ya. Boleh coba Mbak Wid. JBL itu Mbak Wid. Aku coba ya. Ya. Misal aku kenal lagunya, terus aku coba ikut nyanyi ya. Yuk. Tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta, Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Gimana? Timbul tenggelam kalau aku ya, nggak tahu yang lain. Iya, timbul tenggelam. Itu kan artinya YouTube-nya disetel pakai speaker kan, terus Mbak Wid nyanyi, numpuki nyanyi kan? Iya. Iya, betul. Berarti pakai 2 HP ya? Enggak. Jadi betul. Jadi HP-nya satu yang karaokean itu disambungkan ke Bluetooth speaker, satunya dipakai nge-zoom. Memang butuh 2 sih akhirnya. Tapi putus-putus ya. Kalau saya yang ini, menurut saya itu mic utama yang untuk vokalnya Mbak Widya. Jadi suara speaker itu juga harus dekat kalau mau imbang. Betul. Kalau seperti itu tadi tetap yang dominan vokalnya Mbak Widya. Atau Mbak Wid coba nggak usah pakai nggak usah pakai handsfree. Coba lagi. Ini nggak apa-apa ya, kita agak lama sedikit biar maju sama-sama. Iya. Di matamu Tuhan kehidupanku, Kau membawa hatiku mendekat erat dengan
Memandang. Ya lebih mending ini. Cuman ngimbangin aja volumenya sama deketi speaker. Lebih mending ini Suaranya, kalau tadi. suaranya Jadi aku dengan suara speakernya harus seimbang ya. Seimbang. Iya. Seimbang. Nggak apa-apa, itu solusi lain Pertama, juga. Tetapi kalau yang paling oke sih audio video dimasukkan ke dalam Zoom melalui share screen. Share screen itu sebenarnya HP bisa, laptop bisa. Jadi sebenarnya bisa, cuman mungkin belum aware karena kan ini Zoom kita baru ya, ibu-ibu. Aku juga baru belajar banyak ini soal Zoom ini. Jadi kalau mau lebih oke, Ibu Puji nggak perlu apa-apa, tetapi suaranya dan musiknya dan videonya masuk semua ke share screen. Di bawah itu, di bawah layar Zoom kita ada ijo-ijo share screen itu loh. Oh ya. Nah, share screen itu bisa kita klik, terus nanti ada files, ada basic, ada advance. Nah, di advance itu ada video, ada audio, bisa dicoba sebenarnya. Gitu, jadi lebih oke. Tapi untuk solusi yang misalnya mungkin udah keteteran waktu kita atau gimana, Bu Puji mau pakai coba pinjam speaker Bluetooth-nya Mbak Wit, boleh. Nanti Mbak Wit anterin katanya ya Mbak Wit. Ya. Atau kalau misalnya praktis Mbak Don, misalnya Bu Puji, dia rekaman sendiri, misalnya dia pakai gitar atau dia rekam sendiri secara video, terus dikirimkan via WA ke video ke Mbak Dona, bisa juga kan? Bisa. Nanti aku yang masukkan ke share screen. Lebih praktis ya. Praktis. Cuman kan nanti misalnya Bu Pujinya mau nyanyi juga sebagai WL, ya kayak kemarin Bu Lucy jadinya. Nggak barengan. Enggak, maksudnya gini, Bu Puji kan rekaman, suaranya dia juga. Jadi ketika disetel, dia mute. Ya? Mute aja, nyanyi tapi mute. Itu enggak akan tumpang tindih kan? Iya, betul. Itu juga bisa. Tapi aku gitaran ke rumah Bu Puji juga nggak apa-apa kok, kan dekat. Tak temeni kita MK di sana yuk. Ayo. Swap dulu, swap. Ya wes nanti yang mana yang lebih seru gitu ya. Iya, yang lebih nyaman dicoba aja satu-satu buat kemajuan bersama. Yuk, sip. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Nyoman, terima kasih. Pak Sugeng, Pak Puji, Mbak Wit, Mbak Don, Bugem. Terima kasih. Selasa Kamis kita kubu doa. Oke, siap. Oke. Ya, terima kasih. God bless. God bless you. Menyertai.